apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Aktif sekali ya bintang tamu kita kali ini. Gue gak bisa serius soalnya, gimana dong? Di video kali ini gue punya Agni dan Kia yang bakal menemani membahas tentang misteri-misteri, bukan misteri sih, kejadian-kejadian horor yang pernah kita alami. Seram. Kita hyperaktif ya kayaknya. Baik sound seram. Oh iya. Ruang gelap gitu kita harus behave Ki. Kita nggak bisa kayak di seri cap, nggak boleh, harus ini harus dia. Oh iya, mereka juga punya channel seri cap yang bahas tentang Korea. So kalau kalian suka Korea apalagi dramanya, kalian harus cek ke channel mereka. Memang anak-anaknya agak aktif. Ya gue harus serius kalau di ruang gelap, oke? Oke. Nah, Agni ini dulunya anak IndiHome. Wow. Sekarang gue udah ganti ke Bisnet. Enggak. Maaf. Produk ya. Maaf. Alumni IndiHome. Kalau Kia ini dia bisa merasakan lebih ke sense sih. Ya, merasakan yang gitu. Ya, gitulah. Dan juga mungkin dari gue bakal ada cerita-cerita pengalaman lah tentang hal-hal horor. Seram. Gimana ya kita mulai masuk ke ceritanya? Apa ya kalau misalnya kayaknya mungkin gue nggak ahli IndiHome ya maksudnya. Gue mantan, jadi guys don't judge me ya. Tapi kayaknya mungkin gue tahu, gue bisa ngerasain itu karena ada keturunan gitu loh. Jadi kayak titipan gitu guys. Jadi ceritanya sebenarnya pertama kali gue ngelihat yang hantu atau maksudnya kayak gue nggak tahu itu hantu, jin atau apa, pokoknya penampakan itu karena gue lagi ngobrol sama sepupu gue. Nah terus sepupu gue bilang kayak lu mau ini nggak, mau coba ngelihat sesuatu yang kita bisa lihat nggak? Jadi emang keluarga gue bisa, ada beberapa yang bisa ngelihat kayak gitu. Terus gue kayak kepo, karena apaan sih? Saya ngelihat apa tuh? Emang dunia yang kita lihat beda sama yang mereka lihat gitu kan? Ternyata gue diginiin, jadi gue ngobrol gitu, terus gue ditepuk gitu. Kayak kalau misalnya kalian hampir, ya? nah kayak gitu, kayak hampir mau dihipnotis, tapi gue cuma ditepuk gini doang. Terus di ujung mata gue ngelihat ada kayak nenek-nenek gitu. Tapi gue nggak tahu itu orang atau itu makhluk aneh. Jadi gue mikirnya itu orang kan. Terus gue kayak nanya, itu apaan? Gue bilang gitu. Terus ternyata si sepupu gue bilang, oh lu lihat juga? Lihatlah itu yang nenek itu kan pakai baju putih. Ini beneran guys, gue capek. Terus habis itu santai, tarik nafas. Karena kalau misalnya diingat kayaknya gue cukup shock sih waktu itu. Karena abis ngelihat itu terus si makhluk itu dia kayak tadinya nunduk, ini beneran ya guys. Jadi dia nunduk terus dia kayak ngeliatin gue. Mungkin dia sadar ada yang ngeliatin dia kali ya. Terus gara-gara itu terus gue dia ngeliatin gue, abis itu langsung dicopot, dilepas tangannya. Jadi kayaknya gue cuma bisa ngeliat waktu itu kalau dipegang doang. Tapi itu sepupu lu memang punya kemampuan. Lu tadi kan ada sebut keluarga lu punya keturunan yang bisa melihat. Itu maksudnya gue agak ada sih. Jadi kayaknya ada beberapa yang bisa nurun kemampuan untuk ngelihat itu tuh bisa nurun. Jadi ketika gue ngelihat, gue mikir gue nggak bisa karena gue cuma dipegang doang kan. Ternyata setelah diceritain gue bisa dan punya kemampuan untuk bisa ngelihat itu, dan itu pilihan sih sebenarnya lo mau ngelihat atau enggak gitu. Jadi lo bisa bilang enggak sebenarnya, kalau lu nggak mau lihat ya nggak usah. Tapi lu bilang lu mau gitu. Karena gue kepo. Dia mancing gitu kan. Curiosity kills the cat ya. Iya. Jadi lu Gue akhirnya kepo, karena gue kepo akhirnya gue pengen tahu aja sih sebenarnya apa sih yang lo bisa lihat gitu. Toh nanti kan bisa ditutup lagi. Kalau kasarannya kayak mata batinnya gitu kan, bisa dilihat atau bisa ditutup atau dibuka. Kayak gitu. Nah pas akhirnya gue bilang yaudah deh gue mau coba gitu kan. Terus ternyata pas gue coba, dunia jadi rame banget. Ternyata gak sesepi ini. Mungkin lo kalau jalan misalnya cuma ngelihat lapangan kosong atau mungkin kayak di jalan gitu cuma ada mobil dan motor, kayak loh kok tiba-tiba penuh nih dunia gitu. Ini kayak gitu sih ngeliat. Jadi dimanapun lo ngelihat ada makhluk halus gitu. Ada sih kayak wujudnya gimana? Ya serem, bukan serem sih, maksudnya kayak karena
mereka nggak sadar kalau kita bisa lihat mereka. Jadi kadang mereka ngediemin kita, tapi kalau misalnya kita eye contact, mereka ya tahu. halo gitu aja. Wow, lu pernah ngobrol sama hantunya dong berarti, sama setannya. Ada sih yang pernah ngobrol, karena dia ngikut gue waktu itu. Jadi gue ajakin ngobrol, terus gue suruh pulang dah. Lah ngapain lu ngajakin ngobrol? Dia ngajakin ngobrol, gimana dong? Gue gak bisa mengignoran orang gitu. Ada orang ngajakin ngobrol, ya ayo ngobrol deh gitu. Cerita apa dia emang ke lu? Ya backstory-nya dia, how he dies, kayak gitu, ya begitulah gitu. Jadi kayak tapi abis itu gue sadar kayaknya itu mulai ganggu gue. Karena nggak enak aja kan kalau misalnya lo hidup terus kayak Ada yang lain. Berapa lama lu bisa melihat makhluk-makhluk ini? SMP sih 3 tahun, berarti 3 hampir 4 tahun. Wow, berarti lu udah mulai terbiasa. Kayak udah jadi kehidupan dia sewajarnya gitu. Oh ada Enggak dia, juga oh ada sih. dia gitu. Iya, maksudnya ya terbiasanya kan tetap kaget ya Bun. Maksudnya kayak kagol aja. Tadi sebelum kita recording kita sempat ngobrol sedikit juga. Agni bilang dia dulu sering pingsan ya lu ya? Iya, gue pingsan. Hobi pingsan gue. Kayak tokoh utama kalau di film-film cewek lemah yang bisa melihat hantu, terus dikit-dikit Pingsan gitu. Itu kenapa tapi kenapa? Gue nggak tahu itu ada hubungannya dengan mystical things atau enggak, tapi gue punya asma. Oke. Dulu gue punya Ini asma. Tapi emang kalau nonton di drama horor gitu ada orang yang sesuatu punya asma ya. Iya, gitu biasanya. Gue punya asma terus kayak nggak tahu aja, mungkin karena sekolah gue juga nggak tahu ya, kayaknya setiap bangunan ada horornya kan ya pasti ya. Iya, jadi pasti. kayak nggak tahu aja, gue tuh kadang gampang sesek padahal gue nggak ngapa-ngapain misalnya. Mungkin kayak perubahan dari dingin ke panas. Mungkin. Kayak misalnya lo dari rumah panas nih terus nyampe kelas ada AC dingin. Iya. Terus kayak lo tiba-tiba sesek kayak gitu-gitu sih. Tapi gue nggak tahu ada hubungan apa Tapi enggak. ada hubungan, pasti ada hubungan nggak sih? Maksudnya kayak lu kan kalau ngeliat sesuatu itu pasti kayak ada yang kekuras nggak sih? Maksudnya kayak Energi lo ya, katanya sih energinya bisa kekuras iya, sih. kan katanya gitu kan. Kalau lu ngeliat sesuatu pasti lu bakal kayak ya lu nggak bisa ngapain dong, kayak tegang atau gimana kan, itu pasti bikin nyebabin lu capek. Mungkin ada salah satu hubungan. Ada sih kayaknya, mungkin itu juga kali yang akhirnya bikin gue nggak mau ngeliat lagi. Kayak Jadi abis itu lu capek. memutuskan untuk menutup mata batin. Karena kalau misalnya mungkin orang-orang yang masih bisa ngeliat sampai sekarang mungkin good job deh guys, kalian terbaik. Temen gue tuh nggak ada. kuat, iya. Temen gue ada yang udah ditutup terus kebuka lagi tiba-tiba. Nah, kenapa tuh? Dan gue juga nggak tahu. Itu kayak kita lagi main dan tiba-tiba dia diem sendiri dan dia ngeliat kayak jangan diliatin apa, kayak dia ngomong kasar ke itunya gitu kan, kayak kita lagi main terus tiba-tiba ngeliat dia lagi ngomong sendiri tuh kayak lu ngomong sama siapa gitu kan. Lu pernah kebuka sendiri? Tiba-tiba. Kayaknya bukan kayaknya sih, pernah sih waktu itu. Kan gue udah cerita tadi SMA gue udah nggak pernah, jadi hidup SMA gue bahagia seperti anak SMA pada umumnya. Terus pas gue lagi kuliah, gue pernah pergi ke Candi Ratu Boko di Jogja kalau ada yang tahu. Nah gue kesana kondisinya gue juga yang salah. Jadi harusnya kalau ke Candi Ratu Boko itu better sebelum sesudah maghrib atau sebelum maghrib. Jadi kayak entah lo mau ngambil view siang atau lo mau ngambil view malam, bebas sih sebenarnya, terserah. Nah gue datang ke sana pas lagi mens dan gue ada di waktu asar sampai maghrib. Jam-jam gitu. Terus gue kayaknya ngerasa gue kayak nggak enak gitu, maksudnya kayak Wow. kok dingin badan gue, kayak gue nggak tahu sih kalau yang lain ngerasain gimana, tapi kayaknya tuh dingin gitu badan gue. Akhirnya gue kayak pusing gitu, terus gue liat kayaknya ada yang bukan biasa gue lihat. Habis itu udah deh. Dan itu akhirnya ngelanjut ke cerita ketika gue diikutin anak kecil itu. Jadi itu berlanjut ceritanya setelah pulang itu. Iya, yang gue suruh pulang akhirnya karena udah ngobrol selesai. habis itu ya dek Pulang deh, makasih ya udah cerita, udah Dia pulang. tuh kalau kita kita baik ke dia, mereka baik ke kita juga. Kayaknya gitu deh, kayak gue nggak pernah ngerasa terganggu ya, maksudnya yang digangguin yang kayak wah gitu gue enggak sih. Alhamdulillah, untungnya. Kalau Kia sendiri gimana Ki Gue pengalaman lu? bersyukur alhamdulillah sampai saat ini, ya jangan sampai sih, belum pernah ditampakin apapun. Mungkin pernah sekilas tapi kayak belum ya sampai bener-bener kayak lu lihat segala macam. Tapi gue lebih ke sense karena gue tahu di saat suasana itu lagi nggak enak gitu kan. Gue pernah lagi di rumah gue itu emang kosong banget dan itu bekas rawa dulunya emang. Itu emang tanah keluarga bekas rawa, dan di kamar lama gue itu sebelah rumah kamar lama gue itu tuh kayak jepitan rumah gitu loh.
kosong gitu kan. Jadi sini ada kontrakan rumah, tapi kayak ini kosong gitu. Dan sekarang emang udah diaspal, kalau dulu tuh belum. Dan setiap malam gue tuh dari dulu sering banget ditinggal sendiri di rumah karena emang nyokap bokap gue kerja kan. Dan setiap kali gue ditinggal di rumah sendiri, yang tadinya gue biasa aja, tapi gue tiba-tiba mulai ngerasa kayak gue tahu ada sesuatu yang nggak enak nih di rumah itu, tapi gue nggak pernah sampai dengerin. Tiba-tiba malam apa gue lupa banget, ini udah lama banget kejadiannya. Gue dengar jelas itu suara nangis. Gue lagi sendiri di kamar gue karena gue nggak berani keluar kamar. Ada suara nangis di lorong itu tuh, dijepit yang salah satu rumah itu kayak Dan lu sendirian di rumah? Dan gue sendirian di rumah. Gue nggak pernah mau lihat lagi itu selama seminggu. Maksudnya nggak pernah mau ngelongok gitu kan. Tapi setiap siang tuh gue buka jendela kan pasti. Itu nggak ada apa-apa, emang nggak ada kucing. Itu cuma kayak suara nangis gitu. Dan itu kamar gue yang lama gitu. Itu selama seminggu, kayak seminggu 2 kali selalu ada bunyi kayak gitu. Dan selain itu juga kamar gue yang sekarang itu kan dulu kamar nyokap gue. Itu posisinya lebih kecil kan. Gue selalu ngerasa kayak di sana tuh ada yang mantau gue, ada yang ngeliatin karena itu ada jendelanya gitu. Dan kalau bukan, sorry. Karena ya kalau gelap pasti kalian nggak bisa ngeliat apa-apa dong di dalamnya. Tapi gue ngerasa kayak ada yang mantau gue di sana gitu kan. Tapi setelah gue pindah ke sana, gue udah nggak ngerasa apa-apa. Mungkin karena udah terkoneksi sama yang ada di sana mungkin ya. Gue nggak ngerti ya. Best friend lu udah best friend sama yang tinggal di situ. Ini gue paham sih karena dulu gue juga pernah pindah ke rumah, baru dulu. Rumahnya baru dibangun sih, jadi kayak baru-baru pindah itu lumayan ada kejadian-kejadian yang kayak nggak enak sih. Kayak ada suara-suara aneh, terus banyak orang yang juga ngelihat penampakan gitu. Dan gue nyadar bahwa di dalam rumah gue tuh gue kenal sih dengan apa aja yang ada di situ. Berarti lu kayak udah notice misalnya ini ada di sini gitu. Iya, gue notice kayak memang serem banget cuy. Gue nggak bisa bilang gue indigo ya, karena gue nggak ngerasa gue punya kemampuan untuk melihat. Tapi dulu waktu kecil nggak tau kenapa gue sering aja ngelihat kayak hal-hal yang seharusnya gue nggak lihat, tapi gue denial karena gue ngerasa kayak pasti itu cuman apa. Gue tuh nggak mikir aneh-aneh. Kayak misalnya gue dulu pernah ngelihat di ada kamar kosong untuk adik gue, tapi adik gue waktu masih kecil, jadi dia nggak langsung pindah ke situ, kamarnya kosong jadi gudang dulu, dan ada lemari di situ. Nggak tahu kenapa setiap kali gue masuk ke kamar itu, gue selalu ngelihat ada sesuatu yang hitam gede, tapi gue nggak tahu itu apa dan nggak ada bentuknya, tapi gue tahu aja tuh cowok. Cuman kelihatan aja, maksudnya kayak lu ngerasa ada nih kayaknya di situ nih gitu. Kelihatan ada hitam, seseorang yang hitam nempel gitu aja. gitu. Dia nggak nempel sih, cuman kayak gue ada feeling dia tuh nempel di lemari itu. Gue nggak tahu juga asal usul lemari itu dari mana ya kan. Lemari itu udah ada sejak lu tinggal di situ. Iya, dari dulu gue kecil tuh udah ada, terus pas pindah ke rumah baru dibawa. Tapi gue nggak pernah notice kayak ada apa di dalam lemari itu, dan selalu yang hitam ini munculnya di situ terus. Jadi akhirnya gue bilang ke nyokap gue, mah kayaknya kita mesti kasih orang atau pindahin deh itu lemari. Jadi akhirnya ya di move lah. Untungnya udah dipindah. Iya. Nah, pengalaman gue tuh sebenarnya juga yang kayak teringat itu memang banyak dari rumah itu. Bukannya gue ngomong rumah itu horor ya, tapi baru-baru pindah emang banyak kejadian aneh. Cuman sekarang udah nggak lagi karena gue masih di rumah itu. Tapi gue yakin setiap orang pasti pernah bisa ngerasa sesuatu, pasti gitu kan. Secara nggak langsung sih kayaknya kayak tuh hawa-hawa nggak enak pasti kan. Dan katanya temen-temen lu juga ngelihat juga kalau lagi main ke rumah lu. Iya, pernah sih ada teman SD gue dulu, gue pindah waktu masih SD soalnya. Kayak temen gue bilang, kayaknya gue tadi lihat ada orang pakai baju tentara di tangga rumah gitu. Tapi itu menurut gue nggak serem karena ada pengalaman yang lebih serem lagi. Why? Jadi dulu gue tuh punya cermin di dalam kamar. Ini tentang cermin nih guys. BTW gue udah dengar ceritanya. Dan buat kalian yang lagi nonton dan ada kaca, mending singkirin dulu karena mungkin lo akan trauma guys. Sumpah ini serem sih. Jadi gue cermin, tapi cerminnya nggak terlalu gede sih, lumayan lah segede ini. Terus satu hari gue tidur dan gue selalu matiin lampu kamar, dan gue tidur selalu kunci kamar. Gue kan tidur sendirian dan orang tua gue selalu pesan kalau tidur selalu kunci kamar. Jadi gue terbangun tengah malam dan pandangan gue langsung ke arah cermin. Oh langsung, jadi kayak misalnya lu tidur cerminnya di sebelah kanan, sebelah kamar, sebelah tempat tidur gue cermin gitu. Gue ngadep ke sini, cerminnya sebelah sini. Jadi kalau ngadep ke bangun kasur ya? Enggak ngadep ke kasur, iya, ngadep ke samping kasurnya gitu. Iya. Terus dari cermin itu ada tangan yang keluar. visualisasi gini. Ini gak jadi horor ya jadinya ya, Bu? Ini
serem guys. Lu bayangin kalau misalnya lu lagi nonton ada kaca, Terus ada yang keluar. nah kayak gitu. Gue lupa itu kejadiannya sekali atau dua kali karena udah lama banget. Dan dulu gue sempet trauma punya kaca gara-gara itu, karena yang gue melihat itu awalnya gue kira mungkin gue mimpi. Ini gue positive thinking banget orangnya. Iya dia nih Dia denial udah banget. ngeliat aja denial gitu. Karena gue udah dari kecil tuh bokap gue udah sering bilang kalau setan tuh ada di mana-mana, kamu nggak boleh takut, kamu ada jadi Tuhan ada gitu positive kan. thinking. Jadi lu gua- nggak mikir aneh-aneh ke sana. Iya, jadi gue juga mikir kalau memang itu setan, ya mau gimana? Ini Iya, kalau ya gua, udah, iya, ya iya, kan? iya, iya. Setan emang ada di mana-mana, udah doa aja. Jadi gue kayak apalagi ngantuk, jadi Oh agak iya, jadi nggak bisa ya, sadar lah. takut sih, cuman ya udah udah, gua kayak ngantuk gitu kan, Iya, jangan jadi gangguin. gara-gara hal itu, nah setelah kejadian ini agak selang berapa waktu, gue berangkat, gue lupa berangkat kemana dan berapa lama, tapi rumah itu kosong. Jadi kita itu kunci semua kamar, dan kunci kamar itu gue yang dipegang oleh gue. Sebelum gue keluar dari kamar, gue mikir gini, ini kamar mau gue tinggal, nanti ada yang keluar gak ya dari cermin? Lu takut Ya kan? kejadian itu terulang ketika lu pergi dan mungkin pas lu balik Dia keluar. something Iya. happens. Tapi waktu itu gue masih kecil SMP deh kayaknya, entah SD apa SMP gue lupa. Terus ya udahlah, jadi otak anak kecil tadi, gue ambil lah cerminnya, gue balikin cerminnya di lantai kebalik. Jadi gue mikir, lu nggak bisa keluar ya kalau gue balik kayak gini. Berarti kayak dikurung. Kayak Iya. misalnya lu nemu kecoa di kamar mandi terus lu tutup pakai gayung, nah dia kan nggak bisa keluar. Kurang lebih kayak gitu kan berarti pola pikirnya. Iya, simple minded banget kan. Terus habis itu udah berangkat lah, gue pergi berangkat, pulang, terus pas gue Ini beberapa hari, selang beberapa hari. Gue lupa seminggu kayaknya gue berangkat. Terus gue pulang, ya udah gue bukalah pintu kamar, terus gue lihat cerminnya. Ya udah gue mau kembaliin cerminnya ke Tutup dinding. yang awal, iya. Terus pas gue lihat cerminnya retak. Wah, Gue nggak Nggak, tahu sih ini apakah ada cermin penjelasan ilmiahnya, apakah karena nggak ada udara. Otak Gua lu pada berusaha- saat positive thinking apa yang lu pikirin? Kan lu Nggak tadi bisa positive thinking dan denial. Ketika lu ngelihat si kaca itu retak, what's on your mind? Gue kayaknya cerita deh ke orang rumah. Gue nggak tahu gue cerita apa enggak sih, gue udah lupa banget. Tapi akhirnya gue buang kacanya, kayaknya gue cerita. Gue sampai lupa. Dan gue sampai trauma nggak pernah mau punya kaca gede. Dan gue selalu ngaca itu dari kaca kecil, yang bener-bener kaca Iya, yang meja. bisa Karena gue ditutup takut gitu ya. kalau kacanya kecil kan nggak ada yang bisa keluar. Gue pikirnya kayak gitu, pikiran Ternyata anak-anak. tangan yang lain, tangan tuyul. Gue tuyul kan kecil kan tangannya. Dia bisa tangan kucing. yang bisa muat. juga, Iya. bisa juga. Tapi setelahnya ya udah sih, udah berapa tahun kemudian sekarang gue udah nggak trauma lagi. Cuman dulu gue pernah cerita ke guru, ada sih guru kakak gue yang katanya bisa ngeliat gitu. Guru les Dan ya? dia bilang katanya cermin itu memang bisa menghisap energi. Gue nggak tahu nih bener apa enggak, tapi pikiran anak kecil saat itu gue percaya aja. Jadi dia ngisap energi dengan cara, misalnya kita Jadi kita tuh kan kalau kita ngaca kita ngomong kan, kita ngobrol ngobrol sama Oh, bayangan senyum. kita. Iya, jadi kayak interaksi kita itu sebenarnya katanya disukai oleh makhluk-makhluk ini yang nyerap energi kita. Itu kayak Gua hal-hal nggak negatif tahu buat sih. mereka gitu kan, jadi kayak diambil aja. Ditarik nggak sih? Iya, Kayak misalnya ditarik gitu. Ya jadi menghisap energi. Gue juga nggak tahu kayak gue juga agak nggak tahu nih. Cuman Mungkin ada yang paham gitu. iya, cuman katanya ya itu. Jadi gue juga sempet trauma untuk nggak ngomong depan cermin. Jadi lo untuk kalau nggak cermin aneh-aneh. gimana? Ya Misalnya- udah cermin aja kayak seperlunya udah, dan gak boleh ngomong gitu loh. Tapi bertahun-tahun banget itu gue traumanya. Ada mungkin 4 tahun lebih baru akhirnya gue berani beli kaca lagi karena puber ya butuh. Iya. Tuh gitu sebagai orang dewasa. Ketakutan terhadap setan dikalahkan oleh pubertas, guys. Dan gue juga lupa cerita itu sampai tadi kita pas Iya, ngobrol, kita kayak ngobrol. wah gue juga inget nih ceritanya. Ada pernah punya cerita kayak gitu. Iya, itu bener-bener sih aneh-aneh Wajar sih kalau itu aja. kayak lo lupain karena mungkin itu membekas banget kali ya dan bikin lo trauma jadinya akhirnya Iya, ya. mungkin. Tapi sekarang lo sama kaca udah nggak apa-apa ya? Itu ada kaca. Itu tuntutan sih kalau sekarang tuh Tuntutan ya. tuntutan. Sekarang harus dandan cuy. Kita sebagai Iya, konten banget kreator sekarang. yang ngobrol harus ngomong sama bayangan kita sendiri, latih Benar. gitu kan. Iya. Gue baru inget kayak soal rumah gue yang tadi gitu kan. Rumah gue kan sebelahnya ada gedung gede. Itu Gedung tuh gede? gedungnya mesti kayak rumah tapi gede banget, dan itu Oh, bentuknya kayak oh, gedung oh, gitu. oh. Itu dijadiin gudang sebuah perusahaan busana muslim. Kalau sebelum ditempatin itu emang banyak kejadian mistis yang sering didengar sama masyarakat di situ lah istilahnya. Tapi sebelum dibangun, di samping rumah gue kan itu persis nempel banget temboknya sama rumah gue. Sebelum dibangun itu ada pohon ceri. Mhm. Jadi banyak banget orang yang lewat situ. Pohon ceri, pohon pisang, banyak banget yang lihat
di situ ada poci dan ada kunti di pohon apa sih cerinya itu. Setelah dibangun, mungkin orang yang ngeliatin gua di itu mungkin larinya dari situ kali ya. Setelah itu dibangun, itu masih kosong posisinya. Dan gua dengar suara kayak tok tok tok. Itu bener-bener kayak Orang lagi ngebangun berarti? bukan, gak tahu. Itu bener-bener getok-getok pintu jendela. Kok jendela sih, tembok. Karena kan tembok itu kita satu. Jadi tuh tembok. makanya nyokap gue kesel banget sampai bangun rumah itu karena nggak dibuat tembok double gitu. Biar jadi iya. nempel langsung ke rumah gue. Jadi setiap kali ada sesuatu di sana, Lu itu jelas dengar. banget kedengeran ke rumah gue. Dan posisinya gue lagi sendiri dan gue selalu dengar suara-suara aneh itu asalnya dari sana. Gitu. Dan mungkin Stres ya, yang ada di kayaknya. kamar gue, di kamar nyokap gue yang lama yang ngeliatin gue itu mungkin salah satunya dari sana. I see. Mau have a friend with me gitu kan, pengen nyari temen Pindah gitu. kali ya dia. Mungkin, tapi bersyukurnya sekarang udah ditempatin, tapi Udah walaupun nggak udah lagi. ditempatin, mereka masih ngerasa hal-hal di lantai 2-nya gitu. Iya, rumah gue sekarang kayak biasa aja, nggak Iya, serem-serem. mungkin karena kita udah dewasa kali nggak ya. serem sih. Gue nggak tahu, kayaknya gue udah temenan juga ya. udah connect ya sama Kita si. udah connect Iya. sama mereka, jadi kita ya udah. Dan gue juga udah 7 tahun nggak tinggal di rumah. Iya, jadi kayak udah lupa. Iya, gue udah lupa. lupa. Tapi banyak sih, kayak kamar gue tuh salah satu yang kayaknya paling serem. Paling serem. paling serem di Lu rumah bayangin itu. aja ada kaca yang keluar tangan gitu, gimana? Gue nonton Rumah Kentang, kalau nggak salah Rumah Kentang ya yang cerita Nggak tahu, tentang gua cermin nggak tuh. nonton. Gue habis nonton itu aja hampir seminggu gue nggak berani yang namanya ngeliat cermin. Gara-gara film itu ya gue udah nggak berani ngeliat cermin sama sekali, apalagi ngerasain pengalaman yang ada tiba-tiba. Iya, cuy. Gue juga waktu SMP tuh pernah kejadian masih di kamar gue kan. Gue tidur tuh selalu harus ada bantal guling. Nah, gue tuh tidur sendirian dan selalu kunci kamar. Terus malam-malam gue kebangun, gue sholat tahajud. Pas gue udah selesai sholat, kan kamar mandinya kan di dalam kamar itu kan. Gue nggak keluar sama sekali. Kamar mandi, sholat, terus pas gue mau tidur lagi, gue bingung bantal guling gue nggak ada. Hilang dua-duanya. Nggak, bantal guling doang. Oh. Terus gue kayak mana ya? Gue cari-cari lah, kamar gue kan nggak terlalu besar ya. Iya. Jadi kayak emang nggak ada. Gue bingung juga, wah kemana bantal gulingnya? Padahal sebelumnya ada kan? Pas Karena lu gue nggak tidur. mungkin bisa tidur tanpa guling. Wow. Nah cuman karena itu tuh udah gue kebangun dan karena subuh kan pasti ngantuk ya, jadi gue tidur lagi tuh bisa. Ya udahlah, gue kayak masa bodoh lah, nggak tahu di mana bantal gulingnya. Pas besok paginya gue bangun, nyokap gue tiba-tiba nanya, kenapa bantal guling kamu ada di sofa ruang tamu? Terus gue kayak, Siapa yang nanya bantal guling gue di Siapa sofa yang ruang bawa? tamu, ya Siapa kan? yang bawa? Siapa yang mindahin? Siapa yang tidur sama guling itu? Atau mungkin gulingnya ternyata? Gila. Gue kalau poci gue nggak pernah ngeliat sih. Gua Poci itu gue cuma pernah ngeliat bayangan doang. Tapi ada kejadian gue belum cerita. Jadi adek gue tuh pernah tidur sama gue. Jadi kamar kita itu ada dua Samping-sampingan? kasur, ada dua kasur lah Oh. sekarang. Nah terus adek gue masih kecil, gak tau kayaknya dia udah lupa deh. Dia masih kecil. Terus dia tuh sering banget kalau sebelum tidur gue dongengin. Oh, cute. Habis itu dia ketiduran, gue kan tahu kalau dia udah nggak ngejawabin dongeng gue, dia udah ketiduran, Berarti udah gue tidur. tidur, terus tiba-tiba dia nangis, terus dia bilang kayak, Kak Amira, kenapa? Jadi gue selalu matiin lampu ya, tapi emang ada sedikit cahaya dari luar dari ventilasi, emang kelihatan. Dia nunjuk ke satu titik, jadi ini kasur gua, kasur adik gua. Oke. Ini ada kosong kan. Nah, dia nunjuk ke kosong tengah-tengah ini. Terus dia bilang, "Kenapa?" Dia nangis tapi nggak mau buka mata. Tapi anak "Kenapa? kecil Aku nggak gitu." mau buka mata. Kenapa? Ada ada poci, matanya merah ngeliat. Gak, kalian bayangin gua ya. Bayangin gua ya. Malam-malam lagi mau tidur, adek gue nangis, bilang ada poci di belakang gue. Iya. What should I do? Kan ya udah, gue buka lampu, gue nyalain lampu kan. Terus kayak adik gue tetap nggak mau buka mata, jadi gue gendong. Emang dia masih SD kecil lah pokoknya, masih emang gitu. Gue gendong lah dia. Terus gue langsung keluar kamar, gue bawa ke nyokap gue. Terus nyokap gue udah kaget kan, kamu kenapa? Adik kamu kenapa? Terus gue bilang lah, nggak tahu. Dia bilang dia ngelihat ada poci di kamar. Ya udah, kata nyokap gue, kamu tidur di kamar mama aja, adik gue. Terus nyokap gue nanya, kamu mau tidur di kamar ini juga apa enggak? Ya enggak dong, tante. Wait, karena gue mikir gini, gue harus membuktikan kepada adik gue bahwa poci itu nggak Emang ada. denial. Kalau misalnya gue takut, berarti Beneran adik gue ada, bakal iya. takut juga. Bener gitu sih. loh, Kakak yang baik pikiran sih, gua. bener. Tapi akhirnya lu tidur di kamar itu. Jadi gue tetap tidur di kamar gue, tapi gue masuk ke kamar itu kayak meleng gitu loh guys, kayak
ya ampun nih beneran ada poci mata merah nih. Adek gue kan deskriptif banget, matanya merah ngeliatin kita. Ya Allah, gue kayak ya udah, jadi gue kayak ya Allah gimana ya aku tidur ya. Gue lupa gue nyalain lampu apa enggak. Kayaknya gue nyalain lampu deh. Kalau lu bisa tapi matiin lampu keren sih ya. Terus gue kayak tapi akhirnya gue tidur di kamar itu, dan besok pagi gue bilang ke adek gue nggak ada apa-apa kok di dalam kamar itu. Terus ya akhirnya dia jadinya kayak ya ngerasa mungkin mimpi gitu. Gue nggak tahu juga dia ngehayal apa mimpi, tapi nangis kejer loh. Gue sampai kaget, sampai jantung gue kayak ya Allah ini kenapa. Dan dia teriaknya pun sambil merem kayak bener-bener mastiin kalau it's there gitu. Dia buka mata, gue bilang nggak ada, buka mata kamu, nggak mau ngeliat, dia bilang gitu. Wow. Iya, terus gue sempat mention ini sih pas dia udah gede sekarang. Terus dia lupa. Dia bingung, dia lupa kayak. Jadi gue kayak langsung ya udah, nggak terlalu jangan lu inget-inget lagi adiknya Amira, jangan inget-inget lagi hal itu. Lebih baik juga. Daripada lu trauma kayak kakak lu waktu ngelihat kaca. Jadi udah. Tapi rumah gue yang pertama kali gue tinggalin dari kecil, ternyata dulunya adalah makam. Wow. Kayaknya banyak deh beberapa orang yang tinggal yang tanahnya tuh dulunya makam. Jadi gue nggak tahu. Iya, kalau rumah gue jarang. Di sekolah gue gitu. Semua sekolah kayaknya selalu dipilih di tempat yang ada makamnya. Iya, kenapa ya? Ini Coba anak deh. mau ngambil pendidikan gitu kan, bukan ngambil Sekalian tes adrenalin. Tes adrenalin. Tapi rumah gue tuh dulunya makam. Jadi gue tahu dari nenek gue sebenarnya, dari mbah. Pas gue nggak pernah ngalamin hal mistis apapun di rumah itu karena mungkin emang nggak pernah diliatin, dan kayak rumahnya tuh cukup lumayan gede karena kita tinggal barengan beberapa keluarga di situ kan. Tapi gue tahu dari nenek gue, kayaknya nenek gue pernah cerita, mbah gue pernah cerita, katanya rumah ini itu kalau misalnya ada orang yang mau beli dengan niatan jahat itu nggak kelihatan. Gue nggak tahu ini bener atau enggak karena waktu ini kecil gue diceritainnya. Jadi rumah gue tuh bener-bener di pinggir jalan. In case kalian pasti pernah lewat di depan rumah gue ini, kalau lo ke Casablanca, terus ada pom bensin yang di depan kota Casablanca, terus di sebelahnya kan ada rumah yang udah runtuh kan. Gua nggak ada tahu rumah runtuh. Iya. Itu my house dulunya. Jadi kayak bener-bener di pinggir jalan banget. Jadi gue nggak tahu kenapa orang bisa nggak ngelihat rumah gue. Karena ada beberapa juga yang kayak beberapa pengen beli rumah itu, kayak saya susah deh nemuin alamatnya, ini gini padahal pinggir jalan. Iya, di Depan pinggir jalan kokas. banget. Gak depan kokas banget sih, depan tapi, nyamping dikit lah. ya kan? Harusnya itu Kelihatan sih kan kalau lewat jalanan ke kokas atau ke arah Tanah Abang situ kan pasti kelihatan. gua kesana ntar. Kayak ngapain, udah jadi runtun. udah jadi runtun, udah bukan rumah gue lagi. Gitu maksudnya. Oh iya, nggak apa-apa kalau mau lihat nggak apa-apa, tapi itu tante gue mbah gue ngomong gitu. Jadi gue nggak tahu karena dulu mungkin ada banyak orang yang pengen beli karena di pinggir jalan kali ya. Jadi ada yang niatannya mau dibikin jadi apartemen lah, mau dibikin jadi apalah, tempat-tempat yang mungkin juga nggak jelas tujuannya. Jadi katanya tuh ada yang jagain lah intinya. Jadi kalau misalnya lo punya niatan jahat untuk beli rumah ini, rumah ini nggak kelihatan. Jadi gue kayak berarti seisi rumahnya nggak kelihatan, gue pun nggak kelihatan gitu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Apa orang lihat lu tapi mayang gitu kan? Terus kalau misalnya dia mau beli terus ternyata gue mau pergi keluar rumah, emang dia nggak ngeliat mobil atau nggak ngeliat motor? Gue nggak tahu. Atau mungkin kalau misalnya lu lagi ngapain gitu kan? Iya, horor guys. Itu gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu itu bener atau enggak juga karena gue seumur hidup gue tinggal di situ, rumah gue kelihatan aja di mata gue, tapi nggak tahu deh kalau the power of mistis. Iya. Wah, gila. Udah. Kayaknya sampai sini dulu deh video kita karena durasinya udah panjang. habis Nanti dari- mungkin next kita bakal rekaman untuk part selanjutnya. Kalau lu pengen, iya. Ikutin Karena aja. sebenarnya kita punya banyak cerita sih karena ya pengalamannya banyak. Untungnya alhamdulillah ya sekarang udah gede sama sekali. Iya. Iya. Insya Allah Udah nggak ngerasain jauh apa-apa sih. sih. Lebih So far aman banget penglihatan gua. untungnya kita bisa hidup dengan nyaman, bahagia dan tentram. Meskipun sekarang. disenggol-senggol sedikit kayak masih enjoy tipis-tipis aja lah gitu. boleh lah ya. Maksudnya tapi jangan kayak ekstrim gitu. Oke, thank you banget loh Agni, Kia atas cerita dan pengalamannya. Dan untuk kalian yang punya pengalaman yang seram, kalian bisa banget kirim cerita kalian atau kalau kalian bisa datang ke sini mungkin bisa jadi lebih guest bagus star ya. lagi. Kita Iya, cerita-cerita benar. aja sih. Jadi nggak kita doang ya. Iya, pengalaman-pengalaman yang ya
percaya nggak percaya, anggap aja kayak sesuatu yang menghibur. Tetap denial. Kenangan sih, itu masih kenangan, itu momen Iya, sih. oke. Oke deh, thank you so much untuk kalian semua yang selalu setia di channel Ruang Gelap. Thank you so very much. Kita tunggu tanggapan kalian dan juga cerita-cerita kalian. And see you guys in the next video. Please stay safe, take care, and Stay alive.